Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Sadewa, NIM saya 18820521. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Malam, Fakultas Pendidikan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Son Haji MM, semester 2, Universitas Pancasakti Bekasi. A. Ma'rifatullah, meneratas jalan menuju Allah. Apa yang membuat kita mampu menggapai ma'rifatullah? Menurut Al-Ghazali, jawabannya adalah C. Mengenal diri sendiri. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita dapat mencapai derajat ma'rifatullah tergantung pada kemampuannya, kesadarannya dalam mengenal diri sendiri. 2. Apa saja ayat yang diberikan yang berkaitan dengan ma'rifatullah? A. Ali Imran ayat 190 sampai 191 sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 91, dan di situ Dia Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan seisinya. 3. Bila seorang hamba sudah mencapai ma'rifat, maka pikirannya akan menjadi saran ilham. Adalah konsep ma'rifatullah menurut B. Jawabannya adalah B. Al-Husain, sesuai dengan perkataan Al-Husain, yaitu apabila seseorang hamba sudah mencapai ma'rifatullah, maka pikirannya akan menjadi ilham. 4. Satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati adalah, jawabannya adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Dialah Tuhan semesta alam yang wajib disembah dan tidak boleh disekutukan oleh apapun dan siapapun. Puncak akidah dan tauhid seorang muslim adalah, jawabannya adalah C. Ma'rifatullah. Dengan ma'rifatullah kita dapat mengetahui kebesaran Allah dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Figur teladan ma'rifatullah adalah A. Rasulullah, sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu Dialah yang paling mengenal Allah dan takut akan kemurkaan Allah. 7. Siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya? D. Jawabannya adalah D. Zu al-Nun. Sesuai dengan perkataan beliau, ma'rifat adalah pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya. 8. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah, jawabannya adalah C. Orang beriman. Hanya orang berimanlah yang takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Ayat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah maksudnya ayat 255 adalah ayat yang berhubungan dengan ma'rifatullah. Sebutkan hubungannya. Jawabannya adalah D. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Ayat ini biasa disebut oleh mayoritas muslim sebagai ayat kursi. Ayat ini menjelaskan tentang ma'rifatullah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. 10. Rasulullah SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis tersebut diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dan kembali diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang betapa takutnya Rasulullah kepada Allah dan betapa mengenalnya Rasulullah kepada Allah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah dan manusia paling mulia di muka bumi ini. B. Urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. 1. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan titik-titik manusia secara keseluruhan. Ruhiyah adalah dasar pembahasan tentang pemeliharaan unsur-unsur keakhiratan. Apa arti full iman wa taqwa? C. Menaikkan keimanan dan ketakwaan. Dengan menaikkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapat ridhonya dan insya Allah akan mendapatkan surga. 3. Apakah arti al-hayatun tayyibah? Jawabannya adalah D. Kehidupan yang baik. Dengan sering mengucapkan kalimat tayyibah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya disebut ma'rifatullah. Dengan terus beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan jaminan yang luar biasa. Apakah arti al-amnu, rasa aman? Jawabannya adalah D, rasa aman dan tentram. Barang siapa yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa serta terangkatnya ketakutan, hendaknya dia harus meninggalkan kesyirikan, yaitu kesyirikan yang besar maupun kecil. 6. Allah menjanjikan al-jannah bagi seorang yang beriman dan bertakwa. Apa arti al-jannah dalam kalimat di atas? Jawabannya adalah B, surganya Allah. Dengan beriman kepada Allah, maka kita akan mendapatkan janji Allah, dan janji Allah tidak akan pernah dusta. 7. Manusia yang memiliki ma'rifat senantiasa akan, jawabannya adalah D, menambah kualitas ibadahnya. Dengan terus menambah dan mempelajari sifat-sifat Allah, maka kita akan senantiasa bersyukur dan selalu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. 8. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat sempit, dan kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Firman tersebut terdapat pada surat E. Jawabannya adalah E, At-Toha ayat 124. Yang dimaksud firman Allah tersebut adalah siapa yang di antara manusia yang berpaling dari peringatan Allah atau tidak takut akan segala hukuman dan murkanya Allah, maka dia akan dibangkitkan dengan keadaan buta. 9. Bahwa Allah akan mengkondisikan orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan rasa aman dan tentram. Jawabannya adalah A, surat Al-Baqarah ayat 126. Memang ujian akan diberikan oleh setiap manusia sesuai kadar imannya, tetapi orang beriman dan beramal soleh akan lebih tentram dan dalam menjalani hidupnya. 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdaus, tempatnya mereka kekal di dalamnya, dan di dalamnya tak hendak berpindah darinya. Terjemahan Al-Quran di atas adalah dari surat, jawabannya adalah D, surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Allah telah menjanjikan surga Firdaus bagi orang-orang yang selalu beriman kepadanya dan melakukan hal-hal baik di dalam hidupnya. Ma'rifat adalah tidak dapat dibeli atau dicapai melalui usaha manusia. Ma'rifat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah penjelasan tentang ma'rifat yang disampaikan oleh, jawabannya adalah C, Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana kata beliau, ma'rifat tidak dapat dibeli dan dicapai melalui usaha manusia. Ma'rifat sendiri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan selalu mengingatnya. 2. Ma'rifat dalam pandangan sufi adalah mengetahui bagaimana hakikat Allah yang sebenarnya. Adalah penjelasan tentang ma'rifat yang disampaikan oleh, jawabannya adalah B, TGK Haji Abdullah Ujong Rimba. Karena demikian, zat Allah dan sifat-sifatnya dijadikan sebagai maudu ilmu tasawuf, yaitu ilmu latihan untuk mencapai hakikat, guna untuk mencapai ma'rifat atau mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang yang sedang dididik. Pengertian di samping menurut C. Hasan Langulang adalah seorang ilmuwan dan pakar pendidikan dan psikolog. Menurut Az-Zumairdi Az-Zara, dia adalah salah seorang yang paling menonjol dalam kajian pemikiran dan teori kependidikan di Indonesia dewasa ini. 4. Dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar dan pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju ke terbentuk kepribadian yang utama, merupakan pendidikan akhlak. Menurut C. Jawabannya adalah C. Zuhairini adalah filsafat pendidikan agama Islam. 5. Berupaya
untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali dengan pensucian diri dan zikir kepada Allah secara terus-menerus sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya. Adalah penjelasan tentang marifat yang disampaikan oleh jawabannya adalah A. Al-Ghazali. Seperti yang dikatakan Al-Ghazali, kalau kita terus-menerus ingin mengenal Tuhan, maka kita harus mengawali dengan pensucian diri dan berzikir kepada Allah supaya hati kita menjadi tenang dan damai. 6. Keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematian adalah penjelasan tentang zuhud yang disampaikan oleh C. Harun Nasution. Profesor Dr. Harun Nasution adalah seorang akademik intelektual, pemikir, filsuf, dan tokoh muslim Indonesia. Pernah menjabat sebagai rektor Ain Syarif Hidayatullah. 7. Yang hendak menjadikan manusia bertindak baik terhadap manusia, makhluk hidup lainnya, dan kepada Allah yang telah menciptakan kita disebut C. Jawabannya adalah C. Akhlak. Akhlak secara temotologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. 8. Mencintai seseorang ini tercermin lewat perkataan dan perbuatan merupakan. Jawabannya adalah C. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat, ketentuan syariat. Akhlak terpuji bersumber dari dua hal, yaitu agama dan tradisi, adat kebiasaan. Akhlak yang bersumber dari agama adalah dari ayat suci Al-Quran. 9. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu adalah penjelasan tentang zuhud yang disampaikan oleh, jawabannya adalah E. Imam Syafi'i. Jadikan akhirat di hati artinya keyakinan akan hidup abadi di akhirat hendaklah ada senantiasa di hati kita, tidak cukup dipikirkan dan perasaan saja. Lalu jadikan dunia di tanganmu, artinya urusan dunia sebagai jembatan ke akhirat itu hendaklah berada di tangan. Maksudnya itulah yang saat ini dikerjakan, sementara kematian setiap orang tidak akan pernah tahu kapan datangnya, haruslah diletakkan di pelupuk mata. Artinya kematian itu diyakini begitu dekatnya dengan kita. 10. Membenci dunia demi mencintai akhirat adalah penjelasan tentang zuhud yang disampaikan oleh adalah Al-Ghazali. Pesan dari Imam Al-Ghazali itu sangatlah singkat dan jelas, supaya kita mencintai akhirat dan membenci dunia, karena dunia hanya sementara dan akhirat untuk selamanya, abadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.